Pemirsa Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan tentu cepat di tengah arus revolusi industri 4.0. Bupati Pamekasan Badrut Tamam percaya jika komitmen tersebut akan membawa Pamekasan mampu berdaya saing dengan kabupaten-kabupaten atau kota maju di Indonesia. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menargetkan Kabupaten Pamekasan masuk dalam 10 besar tingkat kesejahteraan rakyat se-Jawa Timur. Pasalnya, produk domestik regional bruto Kabupaten Pamekasan mengalami progres yang sungguh positif pada saat ini. Dan yang tadi saya sebutkan kan ternyata baru juga mendapatkan penghargaan dari Penghargaan dari Kemendagri. Kemendagri ya, gitu ya. Nah, seperti apa lebih komprehensif ya? Kita coba dengarkan penuturan dari Bupati Pamekasan yang berkesempatan nih ya ditemui oleh Yohana Garbira, rekan kita, Langsung di Pamekasan ya? langsung di Pamekasan. Nah, ini kita simak di sosok pekan ini apa kabar Indonesia pagi. Berikut ini. Indonesia Pagi bersama saya Yohana Gabriela. Kali ini kita akan membahas mengenai sosok pekan ini yang dikenal sebagai Bapak Desa. Siapakah dia? Mari kita temui. Halo, selamat pagi Pak. Pagi, Mbak Yohana, sehat ya? Sehat, Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oke, pemirsa ini dia yang dikenal sebagai sosok Bapak Desa. Padahal ini adalah Bapak Badrut Tamam selaku Bupati Pamekasan Madura, Jawa Timur. Pak, ini kenapa Bapak bisa dipanggil Bapak Desa? Apakah karena program-programnya atau seperti apa sih Pak? Visi Pamekasan di periode saya memimpin, saya memilih visi membangun Pamekasan dari bawah, sejahtera, berkelanjutan, dan berpondasikan nilai agama dan budaya. Karena visi itu ada program yang memang orientasi kita ini keseluruhannya itu untuk membangun desa. Memastikan diri bahwa seluruh program di desa itu berjalan dengan baik, dengan strategi desa tematik. Cara itulah yang kita pilih untuk menjadikan seluruh desa di Kabupaten Pamekasan maju, sejahtera, dan berdaya. Baik, luar biasa. Ini saya dengar-dengar ini ada 5 program prioritas begitu ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan apa saja sih Pak? Yang pertama, reformasi birokrasi. Saya memilih kenapa reformasi birokrasi karena kita bertemu dengan revolusi industri yang menuntut seluruh kita ini bekerja cepat, inovatif, kolaboratif, dan fokus. Nah, baru kemudian yang kedua di bidang ekonomi, kita dorong bagaimana UMKM ini menjadi bagian dari kekuatan ekonomi pengungkit kesejahteraan di desa-desa. Baru kemudian yang ketiga, infrastruktur sebagai penunjang tumbuh kembangnya ekonomi. Baru kemudian yang keempat, kesehatan, dan yang kelima, pendidikan. Oke Pak, ini kita mau tahu lebih lanjut, tapi kita sambil jalan keliling pendopo boleh ya Pak boleh, ya? Boleh. Seperti yang tadi Bapak sampaikan mengenai salah satunya adalah reformasi birokrasi ya Pak ya. Ini seperti apa sebetulnya program reformasi birokrasi ini sih Pak? Jadi reformasi ini mendorong seluruh kita merubah sudut pandang, merubah cara kerja, merubah perilaku aparatur, merubah kepemimpinan. Saya berpikir bahwa kalau desa di Kabupaten Pamekasan makmur, maka Pamekasan ini akan hebat. Kalau seluruh kita berkomitmen menjadi pelayan rakyat, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah orientasinya untuk rakyat. Karena untuk rakyat maka perlu cara. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa Kades ini menggunakan APBDes-nya dengan benar dan terkolaborasi dengan kejaksaan, kepolisian untuk memastikan seluruh item itu benar. Pak, berarti Jaga Desa ini menjadi program percontohan ya Pak untuk desa-desa lainnya, karena ini apakah menjadi satu-satunya begitu di Indonesia? Ya, menjadi bagian dari percontohan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia untuk memastikan bahwa Pak Kades ini harus dijaga oleh gangguan-gangguan yang memungkinkan Kades merasa tidak tenang. Akhirnya kolaborasi antara Pemkab,
kejaksaan ini menjadi bagian dari target kita untuk mengedukasi kades, mengedukasi masyarakat, dan pemerintah pusat kayaknya juga mendorong kita untuk berkolaborasi dengan para pihak. Dan sebagian dari yang mau kita lakukan adalah memastikan diri kita ini pemerintahannya bersih sebagai bagian dari turunan reformasi birokrasi yang kita lakukan. Prioritas kita di 2023 ini ekonomi, kesehatan, infrastruktur. Dari 3 prioritas itu, daleman utamanya adalah mendorong sektor ekonomi menjadi bagian dari seluruh fokus yang mau kita laksanakan. Misalnya di antara sebagian dari semangat untuk mendorong ekonomi yang merata di desa itu adalah dengan desa tematik dan plesir desa. Seluruh desa di Kabupaten Pamekasan sudah harus memiliki tema. Ada tema desa wisata, ada tema desa UMKM. Dari desa UMKM itu juga ada kampung kerupuk, kampung songkok, kampung sandal, kampung tas, dan seterusnya. Dari keseluruhan desa yang sudah ada temanya itu, baru kemudian kita ajak seluruh anak-anak kita yang sekolah di SD, di SMP, dan seluruh elemen masyarakat untuk datang ke desa yang kita sebut dengan program Plesir Desa. Dari satu desa ke desa yang lain. Nah, semangat keseluruhannya adalah di samping mengedukasi, menciptakan kebanggaan, juga mendorong bagaimana seluruh ekonomi di desa tumbuh. Orang yang datang ke tempat wisata desa, itu UMKM-nya akan dibeli oleh masyarakat. Tidak hanya itu, mendorong ekonomi yang makmur dan dari bawah itu, kita melakukan wisata edukasi government. Kecamatan juga melakukan edukasi fungsi dan peran camat. Pak Kades juga melakukan itu. Baru kemudian untuk memperlancar sektor ekonomi, maka kita dorong infrastruktur jalan menuju tempat plesir desa itu bagus. Memastikan bahwa seluruh desa, jalan dari masing-masing desa itu terkoneksi, lancar, dan baik. Termasuk di dalamnya adalah mendorong bagaimana sektor kesehatan itu maksimal. Kita di sini punya program namanya PCC, Pamekasan Kolker. Pamekasan Kolker itu seluruh rumah di kabupaten ini, seluruh tempat publik, masjid, musola, pasar, sudah ditempeli stiker. Kira-kira bahasanya begini, jika Anda mau konsultasi, jika Anda butuh antar jemput untuk menuju pusat layanan kesehatan, telepon nomor ini akan dijemput oleh seluruh mobil yang sudah standby di desa-desa dengan supir yang sudah lengkap, baru diantar ke pusat layanan kesehatan dan gratis. Layanannya sudah UHC, sehingga alurnya orang sakit dijemput, orang mau konsultasi bisa langsung telepon, dan setelah sampai di puskesmas dan pusat layanan kesehatan cukup memperlihatkan KTP dan atau KK sudah dilayani secara gratis. Nah, dengan 3 prioritas ini semangatnya adalah ekonomi masyarakat tumbuh. Melalui apa? UMKM-nya jalan, plesir desanya jalan, infrastrukturnya baik, dan layanan kesehatannya terlayani dengan gratis, mudah, dan profesional. Luar biasa, Pak. Ini juga ada mobil siaga ya, ketika pada saat di tengah pandemi ini seperti apa, Pak? Mobil sigap ini ada di seluruh desa, dan ini diberikan ke seluruh desa. Tujuannya adalah untuk menjemput masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Karena saya waktu dulu 2018 datang ke kampung-kampung, saya melihat ada orang sakit masih dijemput pakai bak terbuka. Karena bak terbuka saya berpikir ini manusia. Maka setelah saya dilantik, saya langsung prioritas kesehatan, pendidikan, termasuk infrastruktur dan ekonomi, serta merubah sudut pandang birokrasi itu. Birokrasi ini harus berubah. Kita ini semua harus berubah. Kenapa? Karena tuntutan zamannya sudah menghendaki kita berubah. Sehingga menjadi bupati di zaman ini, di era ini, menurut saya sudah tidak boleh lagi gagah-gagahan. Tetapi menjadi bupati zaman ini, itu harus melayani, harus menyatu, tumbuh hidup bersama rakyat, dan keseluruhannya adalah untuk kemajuan daerahnya. Luar biasa sekali ya Pak, banyak sekali aspek-aspek yang Bapak perhatikan untuk masyarakat, khususnya warga desa. Dan kita akan mengetahui lebih lanjut lagi ya Pak, ada pemirsa di rumah, usai jeda Apa Kabar Indonesia Pagi kembali, tetaplah bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kita kembali berbicara ya Pak ya. Ya. Tercatat di tahun 2022 ini ada sebanyak 25 penghargaan. Itu dalam 1 tahun loh ya Pak ya. Ya. Nah sebetulnya ini salah satunya seperti Desa Mandiri, targetnya ini ada 15. Tetapi yang tercapai justru lebih, ada 17 Desa Ya. Mandiri. Apa Pak sebetulnya yang menjadi kunci sukses hingga meraih sejumlah prestasi tersebut? Nothing tulus, bekerja serius dan kolaboratif, serta memastikan bahwa seluruh elemen ini bekerja bersama-sama. Dan saya sering mengatakan di sini, tidak mungkin akan ada hasil luar biasa jika cara kerja kita biasa. Kita butuh kerja luar biasa untuk mendapatkan hasil luar biasa. Misalnya kita tahun 2020 kemarin masih masuk kabupaten inovatif. Tahun 2022 ini Desember kita mendapatkan penghargaan kabupaten terinovatif, 10 besar kabupaten terinovatif di Indonesia. Target kita di tahun ini 2023 kita ingin masuk 3 besar kabupaten terinovatif di Indonesia. Penghargaan itu pengakuan dari pemerintah, misalnya kita mendapatkan penghargaan kabupaten atau bupati yang konsisten selama 4 tahun berturut-turut melaporkan LHKPN kepada KPK. Tahun ini kita juga akan melaporkan itu sebagai bagian dari konsistensi pemerintah untuk terus menjadi pemerintahan yang bersih, melayani, tumbuh, setia, hidup bersama rakyat. Wah luar biasa sekali ya Pak pencapaiannya. Tetapi di balik kesuksesan dari Kabupaten Pamekasan ini tentunya ada Bapak Bupati yang ternyata sebelumnya pernah menjadi salah satu anggota DPRD termuda se-Jawa Timur pada tahun 2009. Ini gimana Pak ceritanya? Ya kebetulan aja terpilih. Dan waktu itu nggak kepikiran terpilih. Hanya beberapa orang meminta saya nyalon, terus kemudian sebagian yang lain bilang, ayo deh kamu nyalon untuk political exercise dulu, oke. Belajar menjadi politisi, terus kemudian setelah itu ya iseng-iseng nyalon, terus kok terpilih. Ya akhirnya setelah itu ya berjuang. Baru setelah itu saya belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang mendengarkan silent hope masyarakat, menjadi pemimpin yang tidak berjarak dengan siapapun, menggunakan politik yang berbeda dengan politik mainstream, dan saya selalu anti mainstream. Saya berpikir anti mainstream, dan saya berpikir di luar kotak yang biasa. Karena saya berpikir di luar kotak biasa itulah, beberapa orang akhirnya melihat ini kok beda. Anti mainstream. Nah Pak, ini saya juga mendengar sosok Bapak latar belakang ini juga pernah berdagang kerupuk ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan Pak? Ya, nanti kita sambil jalan lihat ruang kerja saya. Oke, boleh Pak. Kita lihat-lihat nih ruang kerja Bapak. Ini ayo silahkan masuk, ini ruang kerja saya. Saya kerja di sini. Saya waktu kuliah di Malang, saya termasuk orang yang tidak bisa mengelola uang. Sehingga orang tua saya itu biasa mengirim saya itu setiap hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin untuk kebutuhan sampai hari Kamis, hari Jumat dikirim untuk kebutuhan sampai hari Senin. Dan setiap saya dikirim, saya pastikan dulu saya selesai urusan makan, saya titipkan sebagian uang di warung, dan sebagian sisanya lebih banyak lagi itu saya belikan buku. Dan untuk kebutuhan yang lain-lain akhirnya nggak punya. Karena nggak punya akhirnya saya berpikir saya harus bisnis. Dan setiap hari Sabtu dan hari Minggu saya berjualan kerupuk di pasar. Saya ambil kerupuk, kulaan kerupuk, saya kemas lagi, saya titipkan di toko-toko, dan setiap minggu berikutnya saya tanya lagi sudah laku berapa, dan alhamdulillah banyak yang laku. Setelah banyak yang laku, saya melihat ini prospek. Baru kemudian sebagian saya goreng, saya kemas, saya letakkan di warung-warung, dan karena itu semua saya memiliki pendapatan yang waktu itu tidak sedikit, hampir 1 juta setiap minggu, setiap Sabtu Minggu, dan 1 bulan bisa 4 juta, dan itu untuk kebutuhan saya berkegiatan yang lain. Dari situlah saya juga semakin banyak membeli buku. Saya berkenalan dengan banyak sudut pandang. Saya berkenalan dengan banyak pemikir. Dan saya banyak membaca buku yang dari buku itu saya memiliki sudut pandang yang banyak tentang kehidupan. Dan dari situlah
saya berpikir bahwa untuk melakukan perubahan besar itu ya memang melalui kepemimpinan. Untuk bisa berbuat banyak terhadap kehidupan ya melalui pemikiran. Tuntutan berpikir anti mainstream itu, berpikir out of the box itu menjadi kewajiban bagi kita semua, mau jadi bupati, mau jadi kades, mau jadi camat, mau jadi apapun. Termasuk kita yang mau survive dalam dunia yang post-truth ini, dunia yang super cepat ini. Sampai etika sekarang sudah berubah. Karena etika berubah, maka seluruh kita juga harus melakukan beberapa sudut pandang dan cara baru untuk bisa melakukan perubahan itu. Yang tidak bisa berubah itu, yang terus akan berubah itu hanya perubahan itu. Dan siapa yang bisa beradaptasi, survive di tengah-tengah percepatan perubahan yang luar biasa ini, dia akan tetap eksis dan akan terus berkontribusi untuk kehidupan. Dari dagang kerupuk menjadi bupati. Terima kasih Pak Tamam atas waktunya selaku Bupati Pamekasan yang telah mengisi waktu untuk sosok pekan ini. Dan pemirsa, saya Yona Gabriela, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali usai jeda berikut.